Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di channel Cahaya Gusti. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hakikat haji, dialog antara Imam Ali Zainal Abidin dengan muridnya yaitu Shibli. Sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe dahulu, dan yang belum tekan tombol lonceng berlangganan silakan tekan, dan jangan lupa juga share dan like. Pada suatu hari, Shibli setelah pulang selesai menunaikan ibadah haji dari Makkah, ia ingin pergi menghadap gurunya yaitu Imam Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyampaikan pengalamannya. Dalam pertemuan tersebut berlangsunglah dialog sebagai berikut. Imam Ali Zainal Abidin bertanya, "Wahai Shibli, Anda telah menunaikan ibadah haji?" Shibli menjawab, "Ya benar, semoga Allah berkenan menerimanya." Imam Ali Zainal Abidin berkata, "Apakah Anda telah berdiri di mikot, kemudian menanggalkan pakaian yang ada jahitan dan terlarang bagi setiap orang yang sedang menunaikan ibadah haji, dan setelah itu Anda lalu segera mandi?" Shibli menjawab, "Ya betul, semuanya itu telah saya lakukan." Imam Ali Zainal Abidin berkata, "Ketika Anda berhenti mikot, apakah Anda meneguhkan niat dan niat menanggalkan pakaian maksiat dan menggantinya dengan pakaian ketaatan?" Shibli menjawab, "Tidak." Imam Ali Zainal Abidin berkata, "Pada saat Anda menanggalkan pakaian yang terlarang itu, apakah Anda juga telah membuang perasaan riya, sifat munafik, serta segala macam syubhat?" Shibli menjawab, "Tidak." Imam Ali Zainal Abidin berkata, "Ketika Anda mandi dan membersihkan diri sebelum ihram, apakah Anda juga berniat membersihkan diri dari semua perbuatan dosa?" Shibli menjawab, "Tidak." Imam Ali Zainal Abidin berkata, "Kalau begitu berarti Anda belum berhenti mikot, tidak menanggalkan pakaian yang berjahit, dan tidak pula mandi membersihkan diri." Imam Ali Zainal Abidin berkata, "Ketika Anda mandi, berihram, dan mengucapkan niat untuk menunaikan ibadah haji, apakah Anda telah membulatkan niat dan tekad hendak membersihkan diri Anda dan mencucinya dengan pancaran cahaya taubat yang setulus-tulusnya kepada Allah?" Shibli menjawab, "Tidak." Imam Ali Zainal Abidin berkata, "Pada saat berihram, apakah Anda berniat untuk menjauhkan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Shibli menjawab, "Tidak." Imam Ali Zainal Abidin berkata, "Setelah Anda dalam keadaan sedang menunaikan ibadah haji, termasuk semua ketentuan yang mengikat diri Anda, apakah Anda merasa telah melepaskan diri dari semua jenis ikatan keduniawian dan hanya mengikatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Shibli menjawab, "Tidak."
Imam Ali Zainal Abidin berkata, kalau begitu Anda belum membersihkan diri, belum berihram, dan belum mengikatkan diri dengan ibadah haji. Bukankah Anda telah memasuki miqat, telah menunaikan sholat ihram 2 rakaat, kemudian mulai mengucapkan talbiyah? Shibli menjawab, ya, semuanya itu telah saya kerjakan. Imam Ali Zainal Abidin berkata, pada saat kamu memasuki miqat, apakah Anda berniat berziarah, mendekati keridhaan Allah semata-mata? Shibli menjawab, tidak. Imam Ali Zainal Abidin berkata, pada saat menunaikan sholat ihram 2 rakaat, apakah Anda berniat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan tekad hendak memperbanyak amal ibadah yang tertinggi nilainya, yaitu sholat? Shibli menjawab, tidak. Imam Ali Zainal Abidin berkata, kalau begitu Anda belum memasuki miqat, belum mengucapkan talbiyah, dan belum menunaikan sholat ihram 2 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin berkata, apakah Anda telah memasuki Masjidil Haram, menatap Ka'bah, dan menunaikan sholat di sana? Shibli menjawab, ya, semua telah saya lakukan. Imam Ali Zainal Abidin berkata, pada saat kamu memasuki Masjidil Haram, apakah Anda berniat bulat untuk mengharamkan dirimu dari segala bentuk perbuatan mempergunjingkan orang muslim? Shibli menjawab, tidak. Imam Ali Zainal Abidin berkata, setiba kamu di Makkah, apakah kamu membulatkan keyakinan sekokoh-kokohnya bahwa Allah adalah tujuan hidupmu satu-satunya? Shibli menjawab, tidak. Imam Ali Zainal Abidin berkata, kalau begitu Anda belum memasuki Masjidil Haram, belum menatap Ka'bah, dan belum menunaikan sholat di tempat itu. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin berkata, apakah Anda telah bertawaf mengitari Ka'bah Baitullah dan telah pula menyentuh sudutnya, yaitu letak Hajar Aswad? Shibli menjawab, ya, saya telah bertawaf. Imam Ali Zainal Abidin berkata, pada saat kamu bertawaf, apakah kamu berniat jalan atau lari menuju keridhaan Allah yang Maha Mengetahui? Shibli menjawab, tidak. Imam Ali Zainal Abidin berkata, kalau begitu berarti Anda belum bertawaf dan belum menyentuh sudut bangunan Ka'bah atau Hajar Aswad. Imam Ali Zainal Abidin berkata, apakah Anda telah berjabat tangan dengan Hajar Aswad, yaitu memegang dan menciumnya, dan telah pula menunaikan sholat di makam Ibrahim? Shibli menjawab, ya, benar, semua itu telah saya lakukan. Mendengar jawaban Shibli itu, Imam Ali Zainal Abidin tiba-tiba menangis dan meratap seolah-olah hendak meninggalkan dunia ini. Lalu beliau berkata, ya, sungguh benarlah, barang siapa yang berjabat tangan dengan Hajar Aswad, seolah-olah ia berjabat tangan dengan Allah. Karena itu, ingatlah baik-baik wahai manusia, janganlah sekali-kali kalian berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan martabat kalian. Janganlah sekali-kali merusak kehormatan kalian sendiri dengan perbuatan maksiat dan durhaka kepada Allah. Jagalah kalian melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, seperti yang dilakukan oleh mereka yang hidup bergelimang di dalam dosa. Setelah berkata
demikian itu, beliau bertanya lagi kepada Sibli. Imam Ali Zainal Abidin berkata, ketika berdiri di makam Ibrahim, apakah Anda membulatkan tekad hendak tetap berdiri di atas kebenaran dan ketaatan kepada Allah serta bertekad hendak meninggalkan segala maksiat? Sibli menjawab, tidak, ketika itu tekad saya belum saya ucapkan dengan niat. Imam Ali Zainal Abidin berkata, ketika kamu menunaikan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, apakah Anda bertekad hendak mengikuti jejak Nabi Ibrahim, baik dalam hal sholat dan sembah sujudnya kepada Allah, maupun dalam hal kegigihannya menentang bisikan syaitan? Sibli menjawab, tidak. Imam Ali Zainal Abidin berkata, kalau begitu berarti Anda belum berjabat tangan dengan Hajar Aswad, belum berdiri di makam Ibrahim, dan belum melakukan sholat 2 rakaat di atasnya. Selanjutnya Imam Ali Zainal Abidin bertanya kembali, apakah Anda telah memusatkan pandangan ke sumur Zam-Zam dan meneguk airnya? Sibli menjawab, ya, itu telah saya lakukan. Imam Ali Zainal Abidin berkata, apakah pada saat Anda sedang memandangnya, Anda menumpahkan seluruh perhatian kepada usaha mematuhi semua perintah Allah? Dan apakah pada saat itu kamu berniat menutup mata dari segala macam kemaksiatan? Sibli menjawab, tidak. Imam Ali Zainal Abidin berkata, kalau begitu berarti kamu belum memusatkan pandangan ke sumur Zam-Zam dan belum meneguk airnya. Lalu Imam Ali Zainal Abidin melanjutkan ucapannya, apakah Anda telah melakukan sa'i antara Safa dan Marwah? Sibli menjawab, ya benar, saya telah melakukannya. Imam Ali Zainal Abidin berkata, apakah pada saat itu Anda menumpahkan seluruh harapan akan rahmat Allah dan merasa takut gemetaran menghadapi kemungkinan azab siksanya? Sibli menjawab, tidak. Imam Ali Zainal Abidin berkata, kalau begitu kamu belum melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Imam Ali Zainal Abidin kemudian bertanya kembali, apakah Anda sudah pergi ke Mina? Sibli menjawab, ya tentu. Imam Ali Zainal Abidin berkata, apakah Anda pada saat itu berniat bulat hendak berusaha agar setiap orang aman dari gangguan lidah, hati, dan tanganmu? Sibli menjawab, tidak. Imam Ali Zainal Abidin berkata, kalau begitu kamu belum pergi ke Mina. Imam Ali Zainal Abidin berkata, apakah Anda telah berwukuf di Padang Arafah? Sudahkah Anda mendaki Bukit Jabal Rahmah, berziarah ke Wadi Namirah, dan berdoa kepada Allah di perbukitan As-Sakharat? Sibli menjawab, ya, kesemuanya itu telah saya lakukan. Imam Ali Zainal Abidin berkata, ketika kamu berada di Padang Arafah, apakah Anda benar-benar menghayati makrifat akan keagungan Allah? Apakah Anda telah memperoleh hakikat ilmu yang akan mengantarkan diri Anda kepadanya? Apakah saat itu Anda menyadari sedalam-dalamnya
bahwa Allah Maha mengetahui segala perbuatan, perasaan, dan kata hati sanubari Anda? Sibli menjawab, tidak. Imam Ali Zainal Abidin berkata, ketika mendaki Jabal Rahmah, apakah Anda tulus ikhlas mengharapkan rahmat Allah untuk setiap mukmin dan mengharapkan bimbingan untuk setiap muslim? Sibli menjawab, tidak. Imam Ali Zainal Abidin berkata, ketika Anda berada di lembah Namirah, apakah Anda berketetapan hati untuk tidak menyuruh orang lain sebelum Anda sendiri berbuat kebajikan? Apakah Anda bertekad tidak akan mencegah orang lain berbuat keburukan sebelum Anda sendiri pantang berbuat buruk? Sibli menjawab, tidak. Imam Ali Zainal Abidin berkata, ketika Anda berada di atas bukit itu, apakah Anda sadar bahwa tempat itu menjadi saksi atas kepatuhan Anda kepada Allah? Tahukah Anda bahwa atas perintah bukit-bukit itu bersama malaikat mencatat semua perbuatanmu? Sibli menjawab, tidak. Imam Ali Zainal Abidin berkata, kalau begitu Anda belum berwukuf di padang Arafah, belum mendaki ke Jabal Rahmah, belum berziarah ke wadi atau lembah Namirah, dan belum memanjatkan doa di tempat-tempat tersebut. Imam Ali Zainal Abidin berkata, apakah Anda melintasi dua bukit Al-Alamain dan menunaikan sholat 2 rakaat sebelumnya? Apakah setelah itu Anda melanjutkan perjalanan ke Musdalifah, memungut batu-batu jumroh di sana, lalu terus berjalan melewati Mas'arul Haram? Sibli menjawab, ya, semuanya itu telah saya kerjakan. Imam Ali Zainal Abidin berkata, ketika Anda menunaikan sholat 2 rakaat, apakah Anda mengawalinya dengan niat tasyakur, yaitu sholat syukur pada malam tanggal 10 Dzulhijjah dengan harapan semua kesukaran akan tersingkir dan kemudahan akan datang? Sibli menjawab, tidak. Imam Ali Zainal Abidin berkata, ketika Anda melewati 2 bukit itu dengan sikap lurus, tidak menoleh ke kanan ataupun ke kiri, apakah Anda memantapkan tekad tidak akan bergeser kepada agama lain, tetap teguh berpegang pada agama Islam, agama yang hak yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Benarkah Anda berbulat tekad tidak akan bergeser, baik dengan hati, dengan lidah, dan dengan perbuatan atau dengan gerakan anggota badan Anda? Sibli menjawab, tidak. Imam Ali Zainal Abidin berkata, ketika berada di Musdalifah dan mengambil batu di sana, apakah Anda benar-benar bertekad untuk melempar jauh-jauh segala perbuatan maksiat dari diri Anda dan berniat untuk mengejar ilmu dan amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sibli menjawab, tidak. Imam Ali Zainal Abidin berkata, pada saat Anda berjalan melewati Mas'arul Haram, apakah Anda memandang diri Anda sendiri wajib menjadikan diri Anda sebagai teladan yang melambangkan keagungan Islam seperti yang dilakukan oleh orang-orang hidup penuh takwa dan takut kepada Allah? Sibli menjawab, tidak. Imam Ali Zainal Abidin berkata, kalau begitu berarti Anda belum melintasi 2 bukit Al-Alamain, belum menunaikan sholat 2 rakaat, belum berjalan ke Musdalifah, belum memungut batu-batu jumrah, dan belum pula lewat Mas'arul Haram. Imam Ali Zainal Abidin masih terus menghujani Sibli dengan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan hakikat ibadah haji dan hikmah-hikmahnya. Imam Ali Zainal Abidin berkata, wahai Sibli, apakah Anda telah sampai di Mina, telah melempar jumrah, telah mencukur rambut, telah menyembelih binatang kurban?
telah menunaikan sholat di Masjid Qaif, kemudian kembali ke Makkah dan melakukan tawaf ifadah? Shibli menjawab, ya benar, semuanya telah saya lakukan. Imam Ali Zainal Abidin berkata, setelah tiba di Mina dan melempar jumrah, apakah Anda menyadari diri Anda telah sampai kepada tujuan, bahwa Allah telah memenuhi semua hajat hidup Anda? Shibli menjawab, tidak. Imam Ali Zainal Abidin berkata, pada saat melempar jumrah, apakah Anda berniat melempar musuh Anda yaitu iblis dan memeranginya dengan jalan menyempurnakan ibadah haji yang mulia itu? Shibli menjawab, tidak. Imam Ali Zainal Abidin berkata, pada saat Anda mencukur rambut, apakah Anda berniat menghapus kenistaan yang ada pada diri Anda dan mencukur semua dosa sehingga Anda merasa bersih dari dosa seperti pada saat Anda lahir dari kandungan ibu Anda? Shibli menjawab, tidak. Imam Ali Zainal Abidin berkata, ketika Anda menunaikan sholat di Masjid Qaif, apakah Anda bertekad tidak akan takut kepada siapapun selain Allah dan takut perbuatan dosa pada diri Anda sendiri? Shibli menjawab, tidak. Imam Ali Zainal Abidin berkata, pada saat Anda menyembelih hewan kurban, apakah Anda berniat memotong belenggu ketamakan dan kerasukan yang melilit diri Anda sendiri? Apakah Anda juga berniat hendak menghayati kehidupan yang bersih dari noda dan dosa? Apakah Anda juga bertekad hendak mengikuti jejak Nabi Ibrahim yang rela melaksanakan perintah Allah menyembelih putra kesayangan sendiri? Shibli menjawab, tidak. Imam Ali Zainal Abidin lalu berkata, ketika Anda kembali ke Mekah dan melaksanakan tawaf ifadah, apakah dalam hati Anda berniat tidak akan mengharapkan kebaikan dari siapapun selain dari rahmat Allah? Tetap taat dan patuh kepadanya, selalu menumpahkan kecintaan kepadanya, menunaikan semua perintah dan menjauhi larangannya, dan senantiasa bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah? Shibli menjawab, tidak. Imam Ali Zainal Abidin lalu berkata, kalau begitu Anda belum di Mina, belum melempar jumrah, belum mencukur rambut, belum menyembelih kurban, belum melaksanakan manasik, belum menunaikan sholat di Masjid Qaif, belum bertawaf ifadah, dan belum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya itu hendaknya Anda kembali saja. Ya, kembalilah ke Makkah. Anda sesungguhnya belum menunaikan ibadah haji sebenar-benarnya. Mendengar ucapan gurunya demikian itu, Shibli menangis terseduh-seduh, menyesali kekurangan yang telah dilakukannya dalam menunaikan ibadah haji. Beliau bertekad hendak mengulang kembali ibadah hajinya tahun mendatang, dan untuk kesempurnaannya beliau hendak menggali sedalam-dalamnya hakikat ibadah haji tersebut beserta hikmah-hikmahnya. Kisah ini saya nukil dari kitab Al-Mustadrak karya An-Nuri jilid 10 halaman 166. Demikianlah dialog antara Imam Ali Zainal Abidin dengan muridnya yaitu Shibli tentang hakikat haji dan hikmah-hikmahnya. Semoga jiwa kita semakin tercerahkan dan bercahaya. Sampai jumpa kembali dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.